Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Aji, saya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Tarbiyah. Saya akan menjelaskan tentang sifat kolegatif dan hubungannya dengan Islam. Langsung saja ke videonya ya. Sifat kolegatif larutan adalah sifat yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat larut dan tidak dipengaruhi oleh jenis zat larut. Terdapat 4 macam jenis sifat kolegatif: kenaikan titik didih, penurunan titik beku, penurunan tekanan uap, dan tekanan osmotik. Lalu, apa sih hubungannya sifat kolegatif larutan dan Islam? Untuk mengetahuinya, simak video penjelasannya lagi ya. Yang pertama adalah penurunan titik beku. Penurunan titik beku adalah selisih antara titik beku pelarut dan titik beku larutan, di mana titik beku larutan lebih rendah dari titik beku pelarut. Hubungannya antara penurunan titik beku dengan Islam seperti pada Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Hubungannya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Pada ayat tersebut, Allah memerintahkan kita untuk merenungkan bagaimana unta itu diciptakan. Untuk sekarang, coba kita renungkan bagaimana hewan-hewan di kutub utara, termasuk beruang kutub, dapat bertahan hidup pada kondisi yang ekstrim dingin. Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang membuat hewan-hewan di kutub utara dapat bertahan hidup. Hewan-hewan tersebut memakai prinsip penurunan titik beku pada darahnya. Contohnya beruang kutub ini, terdapat sel anti beku yang membuat titik beku pada darahnya turun, sehingga hewan itu tidak membeku dan dapat bertahan hidup di iklim yang ekstrim dingin. Selanjutnya adalah penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap adalah selisih tekanan uap suatu larutan dengan pelarut murninya yang diakibatkan adanya partikel-partikel zat larut yang menghalangi proses penguapan suatu pelarut. Contohnya untuk penurunan tekanan uap ini adalah laut mati. Laut mati ini sudah dikenal oleh banyak orang. Laut mati ini memiliki kandungan garam sebanyak 32%. Maka laut mati tidak mudah menguap karena kandungan zat larut lebih banyak. Dalam Islam, laut mati memiliki kisah yang berhubungan dengan Nabi Lut dan kaum Sodom, di mana kaum Sodom dapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak mendengar larangan-larangannya yang disampaikan melalui Nabi Lut. Kisah tentang kaum Sodom dijelaskan salah satunya pada surat Al-A'raf ayat 80 sampai 84 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ. وَمَا كَانَ جَوَابَ
Selanjutnya adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik suatu larutan adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan osmosis. Lalu osmosis itu apa? Osmosis itu adalah gerakan bersih molekul pelarut melewati membran semi-permeabel dari pelarut murni atau pelarut encer ke larutan yang lebih pekat. Contoh tekanan osmotik adalah terserapnya air oleh akar pohon. Hal ini seperti dijelaskan pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 10-11 yang berbunyi, Huwallazi anzala minas samaa'i maa'a lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. artinya dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan, padanya kamu mengembalakan ternakmu. Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanam tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Pada kedua ayat ini dijelaskan bahwa air dapat menyuburkan tanaman, namun pada saat itu belum diketahui secara pasti bagaimana proses air menyuburkan tanaman. Lalu setelah sekian lama ayat ini diturunkan, muncullah teori tekanan osmotik. Dari situ dapat dijelaskan bahwa proses air diserap oleh akar dan dapat menyuburkan tanaman. Kedua hal ini sangat berhubungan dan menguatkan bahwa Al-Quran adalah benar. Selanjutnya adalah kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih larutan merupakan fenomena meningkatkan titik didih suatu pelarut disebabkan adanya zat larut di dalam pelarut tersebut. Ini berarti bahwa titik didih pelarut akan lebih kecil dibandingkan dengan titik larutan. Pada surat Al-Mulk ayat 6-11 yang berbunyi, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Artinya, dan orang-orang yang kafir kepada Robnya memperoleh azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya,
Sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?" Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seseorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya. Dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Dan mereka berkata, "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Mereka mengaku dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala." Quran Surat Al-Mulk ayat 6-11. Di dalam Surat Al-Mulk ayat 6-11 terdapat kalimat, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Kalimat tersebut hampir mirip dengan konsep kenaikan titik didih. Jika penghuni neraka dilemparkan atau dimasukkan ke dalam api neraka, maka neraka seperti menggelegak atau semakin panas. Kejadian ini seperti kenaikan titik didih, di mana jika air saja dididihkan, titik didihnya 100 derajat Celcius. Namun, jika dimasukkan zat terlarut, maka titik didih yang sebelumnya 100 derajat Celcius menjadi lebih dari 100 derajat Celcius. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait hubungan sifat kolegatif dan Islam. Jika terdapat kesalahan dalam video terkait penyampaian, isi, itu saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.